kecil sekali dari otomasi. Jadi Gojek mulai disingkirkan, digantikan oleh Gojek. Sekarang ada fenomena baru. Bluebird, taksi, keuntungannya mengalahkan Gojek dan Grab sekaligus. Oke teman-teman, langsung saja saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman kita yang online. Jadi khusus yang online, silakan teman-teman yang online mengacungkan jarinya. Di mana ini? Nah, ayo dong teman-teman yang online. Dari tadi belum ada yang bertanya, atau mungkin terjeda oleh teman-teman yang offline. Sekarang, ya, apakah ada yang ingin bertanya teman-teman online? Halo, Kalau ada silakan ditulis di kolom chat. Itu yang ulang tahun, Kardo ulang tahun. Yo. Kardo. Nggak ada. Oh, cuman kepencet kayaknya. ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya sudah masuk? Sudah? Sudah masuk. Iya, sudah masuk. Ya, saya izin bertanya kepada pemateri yaitu Pak Gembul dan Pak Hendy. Sebelumnya saya telah memperhatikan konten-konten dari para pemateri dan sangat bermanfaat dan insightful. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak untuk menyiapkan kami selaku mahasiswa, kebetulan saya adalah jurusan ekonomi Pak. Bagaimana cara menyiapkan mahasiswa untuk dapat terjun ke dalam tantangan di masa depan, baik itu permintaan pekerjaan maupun spesifikasi skill, hard skill dan soft skill yang wajib dikuasainya, mengenai dengan tantangan adanya AI dan otomatisasi itu sendiri yang akan menyebabkan disrupsi di banyak bidang, seperti yang dikatakan oleh Pak Gembul tadi, yaitu adalah akuntansi itu sendiri, sedangkan banyak peminatnya. Itu bagaimana Pak cara menyiapkannya agar tetap relevan, sementara sedangkan di kuliah sendiri saya merasa burnout dan juga lelah gitu Pak, karena materi yang diajarkan ya dari buku, dari PPT, materi Excel, ya anak-anak kalian beli buku ini, kalian pelajari, dan selanjutnya juga adalah tugas kelompok itu sendiri yang juga rasanya tidak relevan gitu, baik hard skill ataupun soft skill yang dikembangkan untuk menunjang kami sebagai profesi di masa depan itu sendiri. Belum lagi adanya dilema antara skripsi ada atau tidak, lalu manfaat KKM itu sendiri, apa sih manfaatnya di masa depan, karena itu menghabiskan banyak uang gitu. Itulah pikiran keluh resah kami sebagai mahasiswa. Selanjutnya juga dengan persiapannya itu sendiri, apakah benar Pak, terutama yang dalam hal ini adalah Pak Guru Gembul, manusia itu akan tergantikan dengan AI atau robot itu sendiri menjadi yang real, bukan lagi hanya sebatas sebagai mesin, tetapi menjadi manusia yang seutuhnya, memiliki perasaan dan memiliki kontrol emosi diri itu sendiri. Kalau benar demikian, bagaimana kami selaku mahasiswa akan masuk ke dunia kerja, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang relevan dan mungkin tidak akan tergantikan, atau mungkin menggunakan AI atau robotnya itu sendiri. Jadi kami memiliki kuasa atas mesin itu sendiri, bukan kami yang dikuasai atau diatur itu sendiri. Karena kan kita sebagai manusia dididik untuk sekolah, setelah sekolah memiliki pendidikan untuk kerja untuk dapat duit untuk makan. Seperti itulah polanya yang dirancang oleh elit global itu sendiri Pak, menurut Pak Guru Gembul. Itu bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Ya, sepertinya tanpa saya kembalikan lagi pertanyaannya, Pak Guru Gembul sudah ingin segera menjawab. Pak. Langsung kita ya. Pada bawa HP di sini. Oke ya. Kuotanya cukup ya. Kuotanya cukup. Sekarang masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube. Kemudian ini sebenarnya channel yang sangat disukai oleh para pria
Tapi saya lihat ini secara general ya. Silahkan cari YouTube yang namanya adalah AI Market. Oke? AI Market. Sudah? Klik salah satu videonya yang short aja. Klik salah satu videonya yang short aja. Mana aja? Mana yang paling cantik gitu. Sudah? Cantik ya? Itu bukan manusia. Itu AI. Sudah lihat barusan? Kedipnya, rambutnya yang tertiup angin, semuanya benar-benar realistik. Bagaimana dia berjalan itu sepenuhnya realistik. Tapi itu adalah artificial intelligence. Jadi kecantikannya adalah rekayasa dari artificial intelligence. Kalau itu sudah berkembang, dalam waktu dekat akan muncul animasi gembul yang suaranya suara saya, mukanya muka saya, tapi itu bukan saya. Di tahun 2000, itu di Belgia, heboh luar biasa ketika ada pidato Donald Trump yang menjelek-jelekan Belgia. 90% orang Belgia jadi benci luar biasa pada Amerika Serikat, padahal pidato itu adalah artificial intelligence. Suaranya sama dengan Trump, pidatonya sama, bahkan aksennya sama, bahkan gimmicknya sama, tetapi dia bukan Donald Trump. Dan yang ditipu 90% orang Belgia, orang yang rata-rata pendidikannya itu 90% terdidik, lebih dari S1 pendidikannya. Tapi mereka bahkan tertipu oleh artificial intelligence. Pertanyaan saya adalah, kalau misalkan artificial intelligence yang sekarang sudah berkembang, dan perkembangan mereka berkembang secara eksponensial, artinya mereka berkembangnya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, maka dalam waktu dekat kita benar-benar pekerjaannya akan tergantikan. Model-model iklan akan hilang, tergantikan oleh artificial intelligence. Yang barusan itu lebih cantik daripada orang-orang beneran, dan kecantikannya bisa direkayasa sesuai dengan keinginan. Jadi kalau mereka jadi model, maka model manusia yang sungguhan akan tersingkirkan, sudah tidak lagi dibutuhkan. Tahun 2009 muncul sebuah akun Twitter yang itu dibuat oleh artificial intelligence. Tak jauh dari itu, muncul sebuah novel misteri yang ditulis oleh artificial intelligence. Jadi, novelis-novelis di masa depan akan tersaingi oleh artificial intelligence. Karena mereka bukan hanya bekerja dalam kecerdasan, tetapi mereka juga bekerja dalam emosi. Bikin novel horor, artinya dia benar-benar paham tentang apa yang kita takuti. Dan itu menyangkut masalah-masalah yang lebih emosional, bukan masalah-masalah yang lebih intelektual. Tapi artificial intelligence sudah bisa meniru itu semua. Tahun 2021 kemarin, Facebook digegerkan dan hampir membuat dunia kiamat ketika Facebook mengeluarkan chatbox. Tahu ya? Chatbox. Tetapi chat itu ternyata bisa ngomong sendiri satu sama lain. Jadi Facebook bikin chatbox, tapi satu chatbox dengan yang lain mulai ngobrol satu sama lain tanpa dikendalikan manusia, dan mereka dalam beberapa jam mengembangkan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Mereka ngobrol, bikin bahasa sendiri. Facebook tahu itu langsung di take down pada waktu itu juga. Kenapa? Karena ternyata mereka bisa mengembangkan bahasa sendiri yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu berarti apa? Nah, dengan perkembangan seperti itu, maka diproyeksikan ke depan akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tergusur. Misalkan yang kemarin, ketika muncul aplikasi Gojek, tukang ojek seluruh Indonesia panik. Berantem, ribut satu sama lain, bahkan ada yang bunuh-bunuhan. Gara-gara itu. Itu gara-gara apa? Perubahan kecil. Kecil sekali. Dari otomasi. Jadi Gojek mulai disingkirkan, digantikan oleh Gojek. Sekarang ada fenomena baru. Bluebird, taksi, keuntungannya mengalahkan Gojek dan Grab sekaligus. Ternyata mereka berhasil. Jadi pemain lama berhasil mengalahkan disrupsi. Jadi bukan hanya anti disrupsi, yang mendisrupsinya balik didisrupsi gitu. Jadi yang awalnya Gojek dan Grab diprediksi akan mengalahkan semua taksi konvensional,
Dan semua taksi konvensional semuanya bubar dari mulai Cipaganti, kemudian AA taksi dan sebagainya habis kecuali Bluebird. Sekarang Bluebird-nya bangkit mengalahkan yang tadi itu. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya yang bisa mengalahkan otomasi itu adalah orang-orang yang berdedikasi dan bisa beradaptasi terhadap zaman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti masa depan saya bagaimana? Karena saya khawatir, saya resah terhadap perkembangan teknologi yang sangat masif. Oke, itu semua adalah keresahan kita. Tetapi orang-orang yang resah itu silahkan gantikan keresahan menjadi bahan bakar untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Misalkan contoh yang lainnya begini. Sekarang, artificial intelligence bisa bikin lukisan yang sangat bagus. Bisa bikin ukiran yang sangat bagus. Ternyata saya kemarin main di Jogja, bikin mobil-mobilan yang ukirannya persis sama dengan nyata, tapi diukir tangan, itu harganya jauh lebih tinggi daripada buatan pabrik. Artinya apa? Kalau ada orang yang ahli di bidangnya, expert luar biasa, dan dia berdedikasi, maka dia bisa mengimbangi disrupsi yang ada. Jadi kekhawatiran itu silahkan khawatirkan. Masa depan saya bingung, karena banyak sekali kerjaan-kerjaan yang sudah tergantikan. Oke, tapi gantikan rasa khawatir, rasa resah itu dengan kerja keras habis-habisan. Karena apa? Seorang yang pakar, seorang yang ahli di masa depan pasti akan dibutuhkan. Karena personalisasi tadi itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan zaman yang berubah, ada sesuatu yang tidak berubah. Nilai dari sebuah kerja keras. Terima kasih.